much motherfucker is that on right now? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Penasaran kita ingin menjelaskan tentang program linear dan metode grafik. Sebelum kelompok kami menjelaskan tentang program linear dan metode grafik, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri dengan Muhammad Akmal Syafiq, NIM 64201167. Saya Muhammad Jakil Sabani dengan NIM 64201405. Saya dengan Najwa Tirta dengan NIM 6420707. Dan ada saya, Nada Wisna Askia, dengan nomor NIM 64201342. Baik teman-teman, silakan disimak dengan baik-baik ya. Pengertian programan linier. Programan linier adalah salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan optimasi, yaitu bisa dimaksimumkan dan bisa diminimumkan dengan menggunakan persamaan dan tidak persamaan linier untuk mencari optimal dengan memperhatikan pembatas-pembatas yang ada. Tujuan utama program linier. Tujuan program utama linier banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, misalnya dalam industri, perbankan, pendidikan, dan masalah-masalah lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk linier. Bentuk linier di sini berarti bahwa seluruh fungsi dalam model ini merupakan fungsi linier. Di sini ada unsur-unsur program linier. Yang pertama ada variabel keputusan, yang kedua ada fungsi tujuan, yang ketiga ada fungsi kendala, dan yang keempat ada fungsi non-negatif. Yang pertama, variabel keputusan adalah variabel yang mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Pada proses pembentukan suatu model, menentukan variabel keputusan merupakan langkah pertama sebelum menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang kedua, fungsi tujuan. Fungsi tujuan pada model programan linier haruslah berbentuk linier. Selanjutnya, fungsi tujuan tersebut dimaksimalkan atau diminimalkan terhadap fungsi-fungsi kendala yang ada. Dan yang ketiga, ada fungsi kendala. Fungsi kendala suatu kendala yang dapat dinyatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel keputusan yang dibuat. Fungsi kendala untuk model programan linier juga harus berupa fungsi linier. Dan yang keempat ada fungsi non-negatif, yaitu fungsi yang menyatakan bahwa setiap variabel yang terdapat di dalam model programan linier tidak boleh negatif. Selanjutnya, ada ciri khusus linear programming. Yang pertama, penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimisasi atau minimisasi. Kedua, kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Ketiga, ada beberapa alternatif penyelesaian. Dan yang keempat, hubungan matematis bersifat linear. Di sini ada karakteristik-karakteristik yang digunakan dalam program linear. Yang pertama ada variabel keputusan. Variabel keputusan ialah variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Yang kedua ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan ialah variabel keputusan yang akan dimaksimumkan untuk mendapatkan keuntungan atau diminimumkan untuk ongkos. Dan yang ketiga ada pembatas. Pembatas ialah kendala yang dihadapi sehingga kita tidak bisa menentukan harga-harga variabel keputusan secara sembarang. Dan yang terakhir ada pembatas tanda, ialah pembatas yang menjelaskan apakah variabel keputusannya diasumsikan hanya berharga non-negatif atau variabel tersebut boleh positif, boleh juga negatif. Teknik pemecahan model program linear. Dalam pemecahan masalah kombinasi produksi memiliki dua arah, yaitu A. Memaksimumkan keuntungan yang minimum atau maksimin, B. Meminimumkan biaya-biaya yang maksimal atau minimax. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam linear programming, yaitu satu, metode grafik.
Metode grafik menggunakan grafik kendala sebagai alat untuk mencari titik optimum. Kendala program linear selalu akan membentuk bidang datar segi. Metode ini relatif mudah dikerjakan secara manual, tetapi hanya 2 kendala saja. Dan yang kedua ada metode simplex. Metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika. Program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Di sini ada syarat-syarat program linear. Ada 5 syarat-syarat program linear. Yang pertama, 1. Tujuan masalah harus jelas. Kedua, harus ada sesuatu atau beberapa alternatif yang ingin dibandingkan. Ketiga, adanya sumber daya yang terbatas. 4. Bisa dilakukan perumusan kuantitatif. Dan yang terakhir, adanya keterkaitan perubahan variabel. Selanjutnya di sini ada contoh kasus metode grafik maksimisasi. Suatu perusahaan akan memproduksi 2 jenis produk, yaitu lemari dan kursi. Untuk memproduksi 2 produk tersebut, dibutuhkan 2 kegiatan, yaitu proses perakitan dan pengecetan. Perusahaan menyediakan waktu 56 jam untuk proses perakitan dan 60 jam untuk pengecetan. Produksi 1 unit lemari diperlukan 8 jam perakitan dan 5 jam pengecetan. Produksi 1 unit kursi diperlukan 7 jam perakitan dan 12 jam pengecetan. Jika masing-masing produk adalah 200.000 untuk lemari dan 100.000 untuk kursi, tentukan solusi optimal agar mendapatkan untuk maksimal. Dari contoh kasus tersebut, berarti kita diminta untuk mencari keuntungan maksimal atau maksimisasi. Kita lanjut ke pembahasan. Di sini kita lihat ada tabel dari contoh kasus tadi, yang mana produk lemari membutuhkan waktu 8 jam perakitan dan 5 jam pengecetan dengan biaya 200.000, dan produk kursi yaitu 7 jam perakitan dan 12 jam pengecetan dengan biaya 100.000, di mana perakitan mempunyai batas waktu 56 jam dan pengecetan 60 jam. Setelah membuat tabel, langkah selanjutnya kita harus menentukan variabel keputusan. Bagaimana sih menentukan variabel keputusan itu? Yaitu dari produk yang akan kita cari nilai maksimasinya. Di sini ada 2 produk ya, yaitu lemari yang kita lambangkan dengan X dan kursi yang kita lambangkan dengan Y. Langkah selanjutnya ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini kita ambil dari nilai biaya, yaitu 200X plus 100Y. 200X dari lemari dan 100Y dari kursi. Di bawahnya ada fungsi kendala, yaitu 8X plus 7Y kurang dari atau sama dengan 56 yang kita dapat dari proses perakitan, dan 5X plus 12Y kurang dari atau sama dengan 60 dari pengecetan. Setelah menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan dan kendala, langkah selanjutnya kita harus mencari titik koordinat. 8X plus 7Y sama dengan 56. Karena kita akan mencari titik koordinat, tanda kurang dari atau sama dengan ini, kita harus ubah menjadi tanda sama dengan. 8X plus 7Y sama dengan 56. Titik pertama yang akan kita cari yaitu Y. Maka X sama dengan 0 dan Y sama dengan 8. Nilai 8 ini kita dapat dari 56 dibagi 7. Selanjutnya mencari titik X, yaitu Y sama dengan 0 dan X sama dengan 7. 7 ini kita dapat dari 56 dibagi 8. Jika digambarkan dengan grafik, maka garisnya akan seperti ini. Titik 8 ada di garis Y dan 7 di garis X. Jika kita tarik garis, maka hasilnya akan seperti ini. Persamaan pertama sudah kita dapatkan titik koordinatnya, yaitu 7X dan 8Y. Kita lanjut ke persamaan kedua, yaitu ada 5X plus 12Y sama dengan 60. Sama seperti tadi, untuk mencari Y, kita harus membagi 60 dibagi angka di depan Y ini, atau biasa
disebut koefisien dalam matematika. Y sama dengan 60 dibagi 12 sama dengan 5. Selanjutnya mencari yang X. Y sama dengan 0, X sama dengan 60 dibagi 5 sama dengan 12. Kita buat lagi garis grafiknya. 5 di garis Y dan 12 di garis X. Kita tarik garis, maka jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari titik potong. Nah, untuk mencari titik potong ini, kita akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Di sini ada 8X plus 7Y sama dengan 56, dan yang kedua ada 5X plus 12Y sama dengan 60. Untuk metode eliminasi ini, kita harus membuat salah satu variabelnya ini menjadi habis. Saya akan mencari nilai Y terlebih dahulu, maka saya akan membuat nilai X ini habis. Dengan cara variabel pertama atau persamaan pertama ini saya kalikan dengan 5 dan persamaan kedua ini saya kalikan dengan 8. 8X dikali 5 sama dengan 40X. 7Y dikali 5 sama dengan 35Y. 56 dikali 5 sama dengan 280. Lanjut ke persamaan kedua, 5X dikali 8 sama dengan 40, 12Y dikali 8 sama dengan 96, 60 dikali 8 sama dengan 480. Untuk membuat nilai 40X ini habis, maka kita harus mengurangi. 40X dikurang 40X sama dengan habis. 35Y dikurang 96Y sama dengan minus 61Y. 280 dikurangi 480 sama dengan minus 200. Y sama dengan minus 200 dibagi 61. Minus 61. Y sama dengan 3,27. Kenapa hasilnya positif? Karena minus dibagi minus hasilnya positif. Atau minus ketemu minus sama dengan positif. Setelah nilai Y didapatkan, maka langkah selanjutnya yaitu membuat atau mencari nilai X, yaitu dengan metode substitusi. Saya akan menggunakan persamaan kedua yaitu 5X plus 12Y sama dengan 60. 5X plus 12Y, Y ini kan kita tadi sudah dapatkan. Jadi Y-nya kita ubah jadi 3,27 sama dengan 60. 5X plus 39,2 ini kita dapatkan dari 12 dikali 3,27 sama dengan 60. 5X sama dengan 60 dikurang 39,2. Karena nilai 39,2 ini sebelumnya positif, di samping sini kita pindahkan menjadi negatif. 60 dikurang 39,2 hasilnya 20,8. X sama dengan 20,8 dibagi 5. X hasilnya 4,16. Jadi didapatkan titik potong 4,16 dan 3,27. Setelah menemukan titik koordinat dan titik potong, selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum menggunakan titik pojok. Di sini ada fungsi tujuan yang tadi, yaitu 200x plus 100y. Titik pojok yang sudah kita temukan tadi, kita harus kalikan dengan fungsi tujuan. Titik pojok pertama ada 0,8. Jadi 200 dikali 0 tambah 100 dikali 8 sama dengan 800. Titik kedua ada 4,16 dan 3,27. Berarti 200 dikali 4,16 ditambah 103 dikali 3,27. Hasilnya 1155. Dan titik ketiga ada 12 dan 0.
200 dikali 12 ditambah 100 dikali 0 sama dengan 2400. Kesimpulannya, nilai optimum yang didapatkan berada di titik C atau di titik 12,0 dengan nilai 2400. Gimana teman-teman video penjelasan dari kami? Semoga mudah dipahami ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.